Yang pertama, membuat database FP peternakan. Nama database terserah. Kemudian membuat tabel peternakan menggunakan create tabel. Lalu menambahkan data, menambahkan record menggunakan insert into. Kita akan menselect tabel peternakan untuk melihat apakah sudah berhasil dibuat. Lalu kemudian membuat tabel produk menggunakan create produk, kemudian menambahkan record. Lalu setelah itu mengupdate kode produk PDK 007 dengan nama jagung giling dengan harga 5.000 serta satuan pada produk kode 005. Kemudian melakukan select from produk untuk melihat apakah sudah berhasil dilakukan, produk sudah berhasil ditambahkan. Lalu membuat MS limit utang, kemudian menambahkan record menggunakan insert into, lalu menselect MS limit utang untuk melihat apakah sudah berhasil ditambahkan recordnya. Kemudian membuat tabel TRX penjualan dengan constraint foreign key pada kode peternakan, mengambil data dari kode peternakan di tabel peternakan, lalu memasukkan record menggunakan insert into. Tabel TRX penjualan berhasil dibuat, lalu membuat detail transaksi penjualan dan memberikan constraint foreign key pada kode TRX dan kode produk dari tabel TRX penjualan dan tabel produk, kemudian menambahkan record. Lalu TRX penjualan berhasil dibuat, kemudian membuat tabel TRX pembayaran, lalu memberikan constraint foreign key kepada kode TRX dari tabel TRX penjualan. TRX pembayaran berhasil dibuat, lalu membuat TRX pembelian dengan foreign key, constraint foreign key pada kode peternakan diambil dari tabel peternak, lalu menambahkan recordnya menggunakan insert into. TRX pembelian berhasil dibuat. Yang terakhir membuat tabel detail beli dengan menambahkan constraint foreign key kode beli dan menambahkan record insert into. Tabel detail beli berhasil dibuat. Di sini kita membahas tentang kebutuhan sistem. Yang soal pertama itu kita mensimulasikan data yang ditransaksikan mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Yang pertama kita select from tabel transaksi penjualan where tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk soal yang kedua, oh ya ini outputnya ini. Terus lanjut ke nomor 2. Pemilik koperasi membutuhkan laporan penjualan harian baik secara cash atau kredit. Di sini kita select tanggal transaksi, kode peternak, start payment, total transaksi, as total penjualan. From tabel penjualan, group by kode transaksi. Muncul outputnya ini. Soal yang nomor 3, pemilik koperasi membutuhkan laporan pembelian harian baik secara cash atau kredit. Yang pertama kita select tanggal beli dan start payment, lalu menjumlahkan total beli as total pembelian from tabel transaksi pembelian, group by tanggal beli start payment. Di sini muncul outputnya tanggal beli, state payment, dan total pembeliannya. Lanjut ke nomor 4. Laporan rekap transaksi per peternak dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 April dengan kolom tanggal transaksi, item transaksi, quantity, dan satuan serta jumlah. Di sini kita select tab transaksi penjualan, tanggal transaksi, tabel peternak, nama produk, as item transaksi, detail transaksi penjualan, quantity, detail transaksi penjualan satuan, dan detail transaksi penjualan jumlah from
tabel transaksi penjualan STP, SIKTP, terus menjoinkan tabel detail transaksi penjualan SDTL on transaksi penjualan kode transaksi sama dengan detail kode transaksi. Lalu kita menjoinkan tabel produk SP on detail transaksi penjualan on tab transaksi penjualan kode transaksi ya peternak kode produk sama dengan kode produk mengambil dari tabel produk. Lalu where transaksi penjualan tanggal transaksi di antara tanggal 5 Maret sampai dengan 7 April grup by tanggal transaksi. Akan muncul outputnya tanggal transaksi, item transaksi, quantity, satuan, dan jumlah. Untuk yang nomor 5, kita membuat query untuk menampilkan data peternak yang masih punya tanggungan pada bulan Maret untuk tahun sesuaikan dengan data transaksi. Yang nomor 5 ini kita select nama peternak dari tabel peternak dan select stat lunas dari tabel transaksi penjualan. Lalu mengambil dari tabel peternak disingkat P, lalu join tabel transaksi penjualan disingkat TP on kode peternak dari tabel peternak sama dengan kode peternak dari transaksi penjualan. Where transaksi penjualan tanggal transaksi di antara tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret. And transaksi penjualan start lunas dicil. Maka yang di sini kita mengambil ini dicil ya. Yang belum lunas dan masih tahap mencicil di sini akan pada bulan Maret. Maka akan muncul output nama peternak yang bernama Dana dan start lunasnya masih cicilan. Lanjut ke nomor 6. Buat query untuk menampilkan data transaksi yang sudah dilakukan oleh seorang peternak selama kurun waktu bulan Mei. Di sini kita select kode transaksi dari tabel transaksi penjualan, lalu tanggal transaksi pada tabel transaksi penjualan, lalu kita select nama peternak dari tabel peternak, lalu detail transaksi penjualan quantity, data transaksi penjualan satuan, jumlah, state payment, diambil dari tabel transaksi penjualan yang disingkat TP, lalu menjoinkan tabel peternak yang disingkat P, on kode peternak dari transaksi penjualan sama dengan kode peternak dari tabel peternak. Lalu kita menjoinkan detail transaksi penjualan yang disingkat AS, lalu detail transaksi penjualan on transaksi penjualan kode transaksi yang sama dengan kode transaksi data transaksi penjualan. Where tanggal transaksi dari tabel transaksi penjualan di antara tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Grup by kode transaksi. Maka akan muncul output seperti ini. Yang pertama kita masuk ke root, terus selanjutnya kita create user yang namanya Putri dan identify di localhost yang identified by itu sandinya yaitu Putri. Habis itu grant all yang gunanya bisa untuk melakukan apa saja seperti insert, delete seperti itu dan lain-lainnya terhadap segala tabel di FP peternakan ditandai dengan tanda bintang. Terus selanjutnya create user di Xiaoqi localhost yang sandinya Xiaoqi. Habis itu grant all lagi dan gunanya sama tapi tidak bisa mengakses semua data tabel karena tidak ada bintang. Hanya bisa mengakses pembayaran, penjualan, pembelian, penjualan, direct penjualan, detail beli di database tersebut.
Terus selanjutnya create user lagi, yaitu Tegar di lokasinya di localhost yang tadinya Tegar. Itu selanjutnya grand select yang gunanya hanya bisa melihat di peternakan produk yang yaitu penjualan, pembelian, penjualan di database tersebut. Selanjutnya grand select yang gunanya hanya bisa melihat produk, penjualan, pembelian, penjualan, detail penjualan di database peternakan. Yang pertama, membuat file dengan nama backup UAS. Lalu pada file tersebut dibuat file BAT dengan nama PPP yang berisi seperti berikut. Lalu backup UAS merupakan nama foldernya dan FW peternakan merupakan nama databasenya. Lalu membuka file task scheduler, pilih di bagian task scheduler library, lalu create task, kemudian mensetting agar waktunya jam 12.00 daily dan enable. Lalu setelah itu melakukan pengecekan dengan membuat sekali lagi task scheduler dengan cara yang sama, namun waktunya dibuat sedekat mungkin dengan waktu saat pembuatan task scheduler dan disetting one time. Task scheduler dapat dilihat di file dan berhasil dibuat. Kemudian mengedit task scheduler yang tadi digunakan untuk mengecek apakah berhasil untuk membackup, diedit agar waktunya menjadi jam 18.00 dan dilakukan setiap harinya atau daily. Kemudian dapat dilihat pada file bahwa pada pukul 12.00 file berhasil di backup secara otomatis. Nantinya pada pukul 18.00 file juga akan otomatis terbackup. Sekian, terima kasih.
Itu untuk backup pada pukul 18.00. Sekian, terima kasih.